Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iradatu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'dhi ma yajudu alaihi. Dan bermula iradah itu satu sifat yang mendatangkan dengannya sifat oleh mentaksiskan mungkin dengan sebahagian barang yang harus ianya mungkin di atasnya barang. Wa ma'na takhsisu tarjihu ba'dil jaidi 'alal ba'dil akhari. Dan bermula makna taksis, tarjih, itu menentukan sebahagian yang harus di atas sebahagian yang lain. Walladhi yajudu alaihil mumkinatul mutaqabilat. Dan bermula alladhi, yang harus di atasnya mungkin, itu segala mumkinat yang mutaqabilat, yang saling menafikan. Wahia, dan bermula dianya mumkinat yang mutaqabilat, al-wujudu wal-adamu, itu ada dan tidak ada, wal-maqadiru, dan segala jumlah, wasifatu, dan wal-azminatu, dan segala masa, wal-amkanatu, dan segala tempat, wal jihatu, dan segala arah. Fal mumkinu yajudu alaihi al wujudu wal adamu, maka bermula mungkin itu harus di atasnya mungkin oleh ada dan oleh tiada. Fatakhsisuhu bil wujudi dunal adami ta'thiru lil iradati fihi, maka menentukannya mungkin dengan ada ketiadaan tiada itu bekasan bagi iradah padanya mungkin. Wal ijaduhu huwa ta'sirul qudrati, dan bermula menjadikannya yang telah ditentukan oleh iradah itu, bermula dianya yang menjadikan taksirul qudrah, itu bekasan qudrah. Makna ta'alluq wa makna talabu sifati amran zaidan, itu menuntut oleh sifat akan perkara yang lebih, ala qiyamiha bimahalliha, di atas berdirinya sifat dengan tempatnya sifat. Fasifatu tastalzimu mahalan aidzatan taqumu biha, maka bermula sifat itu menuntut lazim ia akan tempat, artinya akan zat yang berdiri ianya sifat dengannya zat. Fa iniqtadat amran zaidan ala zalika sumiyat muta'allaqatun, maka jika menghendaki ianya sifat akan perkara yang lebih ia di atas demikian berdiri, niscaya dinamakan akan dia akan ta'alluq. Contoh, kal qudratil lati,
taqtadil mumkinati bil ijadi wal i'dam, seperti kudrah allati yang menghendaki ia akan segala mumkinat, bangan dikehendaki dengan menjadikan dan meniadakan, wal iradati, dan seperti iradah allati taqtadil mumkinati bi takhsisiha bi ba'di ma jaza 'alaiha ilal akhiri. Iradah allati yang menghendaki ia akan segala mungkinat dengan menentukannya mungkinat dengan sebahagian barang yang harus ianya barang di atasnya mungkinat ilal akhiri, hingga kepada akhirnya, illal hayata, kecuali hayah, fa innaha la tatlubu amran zaidan ala qiyamiha, maka bahwa sungguhnya hayah itu tidak menuntut ia akan perkara yang lebih di atas berdirinya hayah dengan zatnya hayah, falaisat muta'allaqatan bi syai'in, maka tidak ada ianya hayah itu berta'alluq ia dengan sesuatu. Sifat yang dengan sifat tersebut berakibat tertentu salah satu mungkinat terhadap mungkin, sifat itu disebut dengan sifat iradah. Satu sifat yang tugasnya menentukan salah satu mungkinat kepada mungkin, sifat itu disebut dengan iradah. Yang dimaksud dengan mungkinan adalah segala sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada, boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Yang geken mungkinat, sesuatu kemungkinan yang mungkinat gepenan, maka yang tentukan mungkinat terhadap mungkin itu adalah tugas daripada iradah. Artinya makhluk sebelum diciptakan oleh Allah, boleh makhluk itu ada, boleh pula makhluk itu tidak ada. Makhluk yang namanya makhluk, boleh dia itu banyak jumlahnya ataupun sedikit. Begitu pula yang namanya makhluk, boleh dia itu bersifat dengan sifat baik ataupun tidak. Boleh dia panjang ataupun pendek. Boleh dia gemuk ataupun kurus. Boleh dia putih ataupun hitam. Itu namanya sifat, termasuk kepada mungkinat. Ataupun kaitan dengan masa, boleh dia lahir pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, boleh pula tidak. Boleh dia hidup dalam masa usia yang lama, boleh pula dalam waktu yang singkat. Maka keadaan si makhluk kaitan dengan tempat, boleh dia lahir di Aceh, boleh bukan. Boleh lahir di Aceh tapi tempat tinggalnya bukan di Aceh. Ataupun kaitan dengan jihad, boleh dia akan pergi ke arah sana, kembali ke arah sana, pergi ke arah sana, kembali ke arah sini. Artinya segala kemungkinan tersebut yang tentukan salah satu daripada segala kemungkinan itu kepada makhluk adalah tugas daripada iradah. Keadaan getanya watengku sigalom getanya wana kena udunya. Iradah yang tentukan bahawa getanya agam, getanya lahir di Sigli, getanya lahir di Monggodong, getanya lahir di Kota Luksmawe. Yang iradah yang tentukan. Getanya keadaan wajah putih kulit, nah yang hitam. Hal sebenarnya sebelum kita ada,
boleh keadaan kita benar-benar akan ada ataupun tidak ada sama sekali. Yang tentukan kita menjadi ada itu adalah ketetapan iradah. Ketika iradah menetapkan kita ada, maka kudrah pun mewujudkan sehingga kita benar-benar ada. Ketika iradah menetapkan kita warna hitam, maka kudrah pun mewujudkan keadaan kulit kita benar-benar hitam. Ketika iradah menetapkan kita adalah laki-laki, diwujudkan oleh kudrah benar adanya kita menjadi laki-laki. Ketika iradah menetapkan kita mukmin dan muslim, kudrah pun mewujudkan keadaan kita benar mukmin dan muslim. Ketika iradah menetapkan kita suku Aceh dan lahir di Lok Semawe, maka kudrah pun mewujudkan sebagaimana ketetapan iradah. Apapun yang ditetapkan oleh iradah, itulah yang dilakukan oleh kudrah. Maka tugas daripada iradah menentukan salah satu daripada sekian banyak yang boleh jadi. Boleh jadi putih, boleh jadi hitam, boleh jadi panjang, boleh jadi pendek, boleh jadi kurus, boleh jadi mukmin, boleh jadi kafir. Yang tentukan salah satu daripada segala kemungkinan tersebut, itu adalah tugas daripada iradah. Maka iradah adalah sifat yang menentukan salah satu daripada segala kemungkinan yang bisa terjadi kepada makhluk. Maka apapun yang telah ditentukan hasil pilihan daripada iradah, itulah yang diwujudkan oleh kudrah. Maka berbeda pendapat Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Menurut Imam Maturidi, dalam ma'ani masuk satu lagi sifat. Berarti ma'ani bukan 7 melainkan 8. Menurut Imam Maturidi ada satu lagi yang dinamakan dengan sifat takwin. Menurut Imam Asy'ari tidak. Ma'ani cuma 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. Menurut Imam Maturidi ada 8. Qudrah, iradah, takwin, sama, basar, kalam, hayyah. Apa bedanya antara Asy'ari dengan Maturidi? Menurut Imam Asy'ari, iradah yang menentukan salah satu daripada segala kemungkinan, terah yang mewujudkannya. Makanya di dalam matan kitab, fatakhsisuhu bil wujudi dunal adami. Ketika telah ditentukan oleh iradah kepada ada bukan kepada tiada, wa ijaduhu huwa ta'sirul qudrah, yang menjadikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh iradah adalah perbuatan daripada kudrah. Apabila kaitan dengan masalah rezeki, dinamakan dengan rizqan. Bila dikaitkan dengan masalah hidup, dinamakan dengan ihyan. Apabila dikaitkan dengan mati, dinamakan dengan imtan. Bila dikaitkan dengan memberi manfaat, dinamakan dengan intifa. Maka yang memberi rezeki kepada kita adalah kudrahnya Allah. Yang mematikan kita adalah kudrah Allah. Yang menghidupkan kita adalah kudrah Allah. Sedangkan tugas daripada iradah hanya menentukan seberapa lama hidup, kapan waktunya mati dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam Maturidi, iradah adalah menentukan daripada sekian banyak kemungkinan. Dari sekian banyak pilihan tersebut ditentukan oleh iradah. Tugas daripada kudrah adalah mempersiapkan apa yang ingin diwujudkan oleh takwin. Sedangkan tugas daripada takwin mewujudkan daripada persiapan yang telah dipersiapkan oleh kudrah. Iradah menentukan, kudrah mempersiapkan, takwin menjadikan. Bandingannya, iradah bak getanyo manusia rencana untuk tapegat sabuh kuih, sedangkan kudrah getanyo mempersiapkan bekal, gula, tepung dan sebagainya. Takwin getanyo lah yang menghasilkan kuih tersebut.
Itu bandingan bila mana dikaitkan dengan pendapat imam, dengan pendapat Maturidi. Maka terjadi khilafiyah furu' hana masalah. Yang wajib kita i'tiqadkan bahawa Allah yang menentukan sesuatu dan Allah pula yang mewujudkan sesuatu. Tidak wajib kita i'tiqad apakah ada takwin ataupun tidak. Nyahinan hana wajib karena khilafiyah. Yang wajib tak akui, tak yakini apapun yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah dengan iradahnya, maka tidak akan pernah wujud perubahan. Bila Allah telah menetapkan dan menentukan kita lahir daripada rahim orang Jawa, tidak akan berpindah lahir daripada rahim orang Aceh, ataupun sebaliknya. Bila Allah telah menetapkan dan menentukan tanggal ini, hari ini anda mulia, maka tidak ada yang lain mampu membuat anda hina. Bila Allah sebaliknya menentukan dan menetapkan tanggal ini, bulan ini, tahun ini anda hina, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu memuliakan anda. Segala yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan pernah wujud perubahan. Apapun, mulai daripada lahir hingga kepada mati, bahkan sampai kepada ketetapan yang terakhir, syurgakah tempat kita ataupun neraka, tidak akan pernah berubah. Bila Allah telah menetapkan memang kita ini khusus sebagai penghuni neraka, maka tidak akan pernah kita merasakan syurga. Bila Allah telah menetapkan kita ini akan menjadi penghuni syurga, bisa saja transit sesaat dalam neraka, kemudian terbit tamang syurga. Maka hana yang berubah dulu. Hana yang berubah. Bagaimana ketetapan Allah terhadap kita sekarang? Menyeet jinau ketetapan Allah kepada kita nyawa, itulah geyo dua kita nyawa dalam masjid, geyo buat kitab, geyo dengar ulun tuan semua buat. Et jinau kata wallahu alam. Maka kita ketahui bagaimana ketetapan iradah Allah ketika telah terjadi. Apabila belum terjadi, maka tidak ada orang yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, disinilah maka berkewajiban kepada kita untuk ikhtiar mencari yang terbaik. Karena hana tadepua putra keputusan Allah. Karena hana tadua pakiban keputusan Allah, nyohina ke wajib bak kita nyaw ikhtiar, usaha agar merempak yang paling god. Rezeki kalih gato oleh Allah, jodoh kalih gato oleh Allah, bandum kalih gato. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah menetapkan rezekimu dan apa saja yang berkaitan dengan dirimu. Kalih gato langit mendung. Karena kita nyawa hinawidonya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, geputron ketetapan Allah di langit kena dunia. Padup le rezeki kita nyawa, pat geputron rezeki kita nyawa hidonya, hana ada depat. Pat pangkat kita nyawa hidonya, hana ada depat. Muliakah kita di dunia ataupun hina, hana ada doa. Oleh karenanya wajib berusaha untuk mencari kemuliaan, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan ilmu. Akan tetapi bila Allah telah menetapkan begini, tidak akan berubah begitu. Yang pasti itu. Menye Allah kali ketetapkan anda lahir daripada rahim orang mukmin, mati anda kafir, tetap kafir. Anda lahir daripada orang kafir, mati anda mukmin, tetap mukmin. Anda lahir daripada orang mukmin, mati anda mukmin, tetap mukmin. Yang hana berubah tu. Maka adakah tanda-tanda untuk kita dapatkan kebaikan? Tanda-tanda kepasti golong. Di antara tanda kita akan menjadi orang baik, senantiasa kita berada dalam kebaikan. Tanda kita akan menjadi orang yang buruk karena senantiasa berada dalam keburukan. Tanda hakikat hana sotepe tu kumutuah. Maka hinawakeh salah bila mana kita beriktikad setiap orang mati maksiat pasti neraka. Salah. Taat tanda syurga. Kepasti tamang syurga golem tentai. Orang taat pastikah masuk syurga? Tergantung iradah Allah. Orang maksiat pastikah masuk neraka? Belum tentu. So tepu memang wala wajih maksiat,
kehendak Allah memang dia ahli syurga. Allah tetapkan ketika detik terakhir kena itibiat nyawang, insaf menyesal ngan sebab nyan ke gepuampun li Allah, dia penghuni syurga. Getanyo yang berakalam taat, gaduh upat gih terpegah mereka pu, ujung buat berpindahlah amal ibadah kita. Yang dasar zahirnya taat, rupanya kita pula yang akan menjadi penghuni neraka. Galam dentai dulu. Ketetapan Allah hana satu pula. Yang pastinya wajib kita i'tiqad, apapun yang telah ditentukan oleh Allah dengan iradahnya, maka tidak akan berubah. Itulah Allah yang akan mewujudkan dalam kejadian nyata dengan kudrahnya Allah. Maka apapun yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya, itulah yang akan dikehendaki oleh Allah dengan iradahnya, itu pula yang akan diwujudkan oleh Allah dengan kudrahnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz, pembahasan kajian sebelumnya Ustaz, yang Ustaz bilang apakah Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan Allah tidak mengetahui apa yang benar-benar tidak terjadi. Itu pembahasan beliau maksudnya gimana Ustaz? Apakah tidak terjadi salah arti dalam mungkin saya memahaminya? Dan satu lagi yang kan Ustaz bilang tadi, Ustaz bilang tadi ada takdir, apa irada Allah, ada takdir yang sudah ditetapkan dari awal, mana seseorang yang sudah Allah takdirkan ahli surga, apapun yang terjadi tidak akan bisa mengubahnya. Seseorang yang sudah masuk neraka tidak akan bisa mengubah karena sudah ada irada Allah. Yang saya tanyakan adalah kan ada dua takdir di mana takdir yang diubah atau tidak bisa diubah. Ingin penjelasan lebih dalamnya aja Ustaz. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ilmu, arti ilmu mengetahui. Maka ketika berdirinya ilmu pada zat Allah, menuntut oleh ilmu kepada zat untuk mengetahui segala-galanya. Itulah yang dimaksud dengan ta'alluq. Allah mengetahui yang wajib, Allah mengetahui yang mustahil, Allah mengetahui pula yang harus. Yang dimaksud dengan Allah mengetahui yang wajib, Allah tahu bahawa dirinya itu Tuhan dan dianya wajib ada, dan dianya itu wajib qidam dan baqa, dan dianya itu wajib memiliki iradah dan kudrah dan sebagainya. Sedangkan yang mustahil, Allah mengetahui bahawa tidak boleh ada satu lagi Tuhan sebagaimana dirinya. Allah mengetahui bahawa tidak boleh ada anak baginya. Allah tahu. Sedangkan yang harus, Allah mengetahui bahawa si A boleh ada, si B tidak boleh ada. Allah mengetahui berapa banyak jumlah makhluk yang telah ada dan berapa banyak jumlah makhluk yang akan ada. Maka semuanya Allah ketahui, kecuali bukan tidak diketahui, memang dasar tidak ada. Apakah Allah kenal dengan anaknya? Tidak. Apakah Allah tahu bagaimana bentuk anaknya? Tidak. Kalau tidak berarti Allah bodoh. Tidak. Tidak mengetahui sesuatu yang tidak ada, itulah yang pandai. Tidak mengetahui sesuatu yang dasar tidak ada, itulah namanya cerdas. Itulah namanya tahu. Sedangkan mengetahui sesuatu yang tidak ada, itulah yang namanya bodoh. Maka Allah tidak tahu karena sesuatu tidak ada, maka tidak dikatakan Allah itu bodoh. Karena yang tidak diketahui oleh Allah memang dasarnya tidak boleh ada. Segala sesuatu yang boleh ada semuanya diketahui oleh Allah.
Maka gekun careng na dua. Pakiban makna careng tepa sesuatu yang kana dan tepa sesuatu yang memang kemungkinan nah. Tepa sesuatu yang hana tepa sapua pi atra yang kana nyen bangai. Tak tepa atra yang kana careng. Dan tak tepa sesuatu yang memungkinkan kena careng. Hana tak tepa atra yang kana bangai. Tak tepa atra yang hana berat lom bangai. Karena han mungkin tepa pada hai dasarnya hana. Maka Allah tidak tahu terhadap sesuatu yang memang dasar tidak ada, tidak bisa dikatakan Allah itu bodoh. Kah? Atranyan perledannya kan? Kah? Yang kedua, bisakah berubah takdir? Tidak. Apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah kaitan dengan kita tidak akan pernah berubah. Siapapun tidak akan pernah berubah. Bila Allah telah menetapkan dia hidup di dunia dalam usia 20, tidak akan bertambah 21. Yang mengatakan apabila bersedekah akan memanjangkan usia. Makna panjang usia bukan bertambah dari 20 menjadi 21. Tapi makna panjang usia barakahnya usia. Yang dimaksud dengan barakah, dengan bersedekah lebih banyak usia dia pergunakan dalam kebaikan. Untuk apa usia 70 cuma 10 tahun dalam ibadah? Lebih baik usia 30 semuanya dalam ibadah. Maka maksud panjang barakah lebih banyak dalam kebaikan daripada maksiat. Maka kan mutamah dari 20 je ke 20 sah. Menyadari 20 je ke 20 sah, nyo berarti iradah Allah sudah berubah. Berubahnya iradah Allah menunjuki Allah itu berubah. Bila menunjuki Allah itu berubah, berarti Allah itu tidak kadim, melainkan Allah itu baharu, plin plan. Urangnya ge kehendak modelnya, sehingga ge kehendak model je plin plan itu tidak ada pada Allah. Yang na laganyan ba makhluk, ba Allah hana model laganyan. Karena menyena ba Allah model laganyan bahaya. Kenapa bahaya? Hari ini Allah sudah menghendaki kita akan menjadi orang kaya. Besoknya Allah menghendaki kita menjadi orang miskin. Karu antara hamba dengan Tuhan tu. Dan han cocok nyanyi ke Tuhan. Plan pandai cocok. Maka tidak ada. Plan itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Zat yang memiliki sifat yang demikian menunjuki satu kelemahan. Yang hana ba Allah, yang na ba makhluk. Maka apapun yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah. Maka tidak ada istilah takdir, yang satunya ada perubahan, yang satunya tidak ada perubahan. Tidak, yang namanya takdir tidak akan berubah. Apa ketetapan Allah? Itulah yang akan diwujudkan oleh Allah. Maka tidak akan berubah. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Pertanyaan lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana jelah tu. Loh mahfud. Ya. Jadi yang kita bicarakan azali, bukan berbicara loh mahfud. Berbicara takdir dasar iradah Allah, berbicara adalah azali. Kaitan dengan dirinya Allah. Apakah Allah pernah berubah-ubah kehendaknya? Apakah Allah pernah hari ini memilih seperti ini, besoknya berubah pilihannya? Tidak. Kita berbicara iradah, berbicara azali, bukan berbicara lauhul mahfud.
Karena kaitan dengan Lauhul Mahfud, ada sebahagian ulama berpendapat bisa berubah di lauh, tapi tidak bisa berubah di azali. Artinya di Lauhul Mahfud tercatat usia kita 20 tahun. Padahal pada azalinya Allah memang usia kita 21 tahun. Dengan sebab bersedekah, maka Allah perintahkan malaikat hapus usia 20 tambah 1 tahun lagi. Pada hakikatnya memang 21. Jadi loh itu kaitan khilafiyah. Yang kita bicarakan azalinya Allah, dirinya Allah, apakah ada perubahan di segi kehendak seperti kehendak kita manusia? Hud getanyo beklam, puahud getanyo beklam, hawa temi mi goreng. Hud malamnya dalam dendek kadang martabak. Allah apakah ada seperti demikian? Tidak. Apabila Allah menghendaki dan telah menetapkan model A, tidak akan pernah berubah menjadi Z, apalagi berubah menjadi B. Hana berubah menyeka A dan wujud memang benar adanya dalam keadaan A. Ya, kita berbicara azali, lam azali Allah hana perubahan, loh nyan lain perkara. Jadi bisa saja ba'loh mengubah, tapi pada hakikat memang kalaganyan kepegak hideh, memang laganyan kagak tentukan hideh pat dalam azali Allah. Jadi yang menetapkan sesuatu hakikatnya bukan iradah, akan tetapi zat Allah, zat yang memiliki sifat yang berbuat sesuatu sebenarnya bukan kudrah, tetapi zat Allah yang disertakan dengan sifat kudrah. Berarti nyoba salah mufhum la mende kan iradah yang tetapkan sifat hana buat sepuluh biji, kan kudrah yang pubut karena memang kudrah hanya pubut karena disifat, yang pubut segala-galanya adalah zat yang disertakan sifat. Karena sifat tidak pernah mampu berdiri sendiri. Artinya hana laju sifat tengku mutuah menyahana zat. Zat bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Sekalipun tidak ada sifat tersebut, zat tetap ada. Akan tetapi zat tidak pernah kosong daripada sifat. Contoh, mesut dekedi zatnya hana sifat panjang. Pekuh zatnya hana tetap. Nah, walau hana sifat panjang, akan tetapi zat tersebut tidak kosong daripada sifat yang lain. Itulah sifat pendek. Untuk tamu form, watian zat mesti benar sifat tersebut. Salah. Zat tidak pernah kosong daripada sifat, tetapi sifat tidak bisa ada apabila tidak menyatu dengan zat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh menjelaskan hubungan antara sifat jais, kudrah dan iradah. Sifat jais, sifat makhluk. Antara kudrah dan iradah. Oh, sifat jais. Jadi sifat yang harus bagi Allah. Oh, sifat yang harus bagi Allah, bukan sifat makhluk. Sifat yang harus bagi Allah cuma satu. Sifat yang harus bagi Allah cuma satu. Menjadikan makhluk atau tidak menjadikan makhluk. Itu sifat jahid. Menjadikan makhluk atau tidak menjadikan makhluk. Dalam kata-kata menjadikan atau tidak terbagi. Terbenar menjadikan artinya menciptakan makhluk, mengadakan ada atau tidak. Atau terbenar makna menjadikan tersebut memberi rezeki ataupun tidak, ataupun bisa diartikan menjadi mulia atau tidak. Itu sifat harus. Semuanya itu sah-sah saja bagi Allah. Itulah yang dimaksud dengan mumkinat. Jaid namanya mumkinat, bentuk-bentuknya boleh begini, boleh begitu, yang mumkinat gitu. Maka dinamakan sifat tersebut dengan jaid. Segala kemungkinan sah bagi Allah na gepegat makhluk, sah bagi Allah hana gepegat makhluk. Sah bagi Allah gepetamong urang taat lam syurga, sah pula lam neraka.
Sah bagi Allah geputamang urang maksiat dalam neraka, sah pula dalam syurga. Itu bukan wajib bagi Allah dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah, tapi itu harus bagi Allah. Boleh-boleh sah, bahkan boleh-boleh saja bagi Allah. Sekalipun dia taat ataupun maksiat, semuanya tidak dimasukkan dalam surga dan semuanya tidak dimasukkan dalam neraka. Sah-sah saja bagi Allah. Maka ada kita, Allah mengadakan kita, melahirkan kita ke dunia menjadi manusia, ini harus bagi Allah, bukan wajib. Melahirkan kita manusia ke dunia ini harus Allah, bukan wajib. Makanya gepunan sifat harus. Hana wajib ba Allah, gepuna getanya kena dunia. Allah melahirkan kita ke dunia harus bagi Allah. Pada hakikatnya, sebelum kita dilahirkan ke dunia oleh Allah, sah-sah saja bagi Allah Ta'ala menentukan dengan iradahnya bahwa kita tidak akan pernah lahir selama-lama, dan sah-sah saja bagi Allah menentukan kita akan lahir ke dunia pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Rupanya Allah menentukan dengan iradahnya bahwa kita termasuk manusia yang mendapatkan kesempatan lahir ke dunia, dan ditetapkan oleh iradah pula kita lahir ke dunia melalui ibu ini, ayah kita ini, lahir kita di sini pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Maka tugas kudrah mewujudkan kejadian yang benar-benar telah ditetapkan oleh iradah. Lahirlah kita melalui ibu ini, ayah ini, di sini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Nyan kaitan kudrah dengan iradah, kaitan kudrah dan iradah dengan harus. Getanyo harus sebab begitu pula sebelum kita lahir ke dunia harus bagi Allah menjadikan kita menjadi orang mulia ataupun menjadi orang hina, menjadi kita orang kaya ataupun orang miskin. Itu harus bagi Allah. Lalu Allah tetapkan dengan iradahnya kita menjadi mulia, maka Allah mewujudkan dengan kudrahnya bahwa kita lahir ke dunia benar-benar menjadi mulia. Kalau Allah menetapkan keadaan kita lahir ke dunia dia kaya, maka Allah wujudkan dengan kudrahnya kita lahir ke dunia benar-benar dalam keadaan kaya. Dan sebaliknya, apabila Allah menetapkan miskin, pasti miskin. Apabila Allah menetapkan kita hina, pasti hina. Maka bukan perbuatan kita hamba yang menyebabkan kita hina, bukan perbuatan malas kita hamba yang menyebabkan kita miskin, bukan perbuatan rajinnya kita hamba yang menyebabkan kita kaya, bukan pula karena kecerdasan IQ kita yang menyebabkan kita ini mulia. Bukan. Yang pada hakikatnya memang Allah telah menetapkan yang demikian, maka apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Kenapa Anda mulia? Karena Allah orang mulia. Kenapa Anda hina? Karena Allah telah memilih Anda menjadi orang yang hina. Kenapa Anda menjadi pejabat? Karena Allah memilih Anda menjadi pejabat. Kenapa Anda menjadi rakyat biasa? Karena Allah memilih Anda menjadi rakyat biasa. Maka apapun yang dipilih oleh Allah, itulah yang terjadi. Sebenarnya perbuatan kita hamba, usaha kita hamba, ikhtiari kita hamba, tidak akan pernah mampu memberikan bekas. Hanya sebatas sebab belaka. Sebab yang mewujudkan hakikat akibat itulah perbuatan Allah Ta'ala. Maka apabila Allah telah menetapkan kita menjadi miskin, sekuat tenaga apapun kita berusaha, berikhtiar, tetap kita miskin. Kalau seandainya Allah telah menetapkan kita menjadi orang kaya, semalas apapun kita tetap akan menjadi kaya. Bila Allah telah menetapkan kita menjadi orang cerdas, semalas apapun belajar tetap akan kita pandai. Tapi kalau Allah menetapkan kita menjadi bodoh, serajin apapun berusaha belajar tetap bodoh.
Nyo berbicara ia ti kerut. Lagi tanya karena golom tak tepa putra ketetapan Allah dua mendang. Ikhtiar wajib, al-ikhtiar wajibun. Kecuali kata tepa longnyo pasti asal syurga. Nyan dah hana ibadat hana berpuak. Nah tak tepa kah? Hana nyo yang dia ke masalah. Makanya Allah wujudkan sebab. Bila dia Allah tetapkan menjadi penghuni syurga, dia wujudkan sebab. Apa sebabnya? Taat. Bila Allah menetapkan dia menjadi orang hina, Allah tetapkan sebab. Apa sebab? Masalah hina. Wujudkan sebab. Maka so awai sebab ngan akibat. Hakikatnya awai Allah tetapkan akibat, kemudian Allah tetapkan sebab. Dalam kejadian nyata awai wujud sebab daripada akibat. Pakon tutung kena ngepui pada haikon. Pakon tutung memang Allah kagak kehendak nyan tutung, sebab kena ngepui. Pakon carang jioh hija ikula pada haikon memang Allah kagak pegat ji urang carang, gewujudkan sebab jioh hija ikula. Pakon kaya karena Jumat kerja urang malam pada haikon memang Allah telah menetapkan dia itu menjadi orang kaya, gewujudkan sebab sehingga Jumat kerja urang malam. Pakon tumbun karena Jumat murad, salah. Pakon Jumat murad karena tumbunnya mudoi. Ya, ni kalat. Pakon trau karena le pajuh makanan, salah. Pakon ni pajuh makanan memang Allah menetapkan dia urang trau. Pakon pulih gerah karena jeb'iyah, salah. Yang betul pakai bansid. Pakon ni jeb'iyah memang ji kagak tentukan urang hana gerah. Ya, berarti awal akibat daripada sebab. Sekalipun kejadian di lapangan awai sebab daripada akibat. Maka menyegetanyo kali ketetapkan li Allah Ta'ala urang kaya nyantu bedah kedrawat tengku untuk tak usaha. Menyegetanyo ketetapkan li Allah Ta'ala urang gasin dak tak gerak tak usaha tak bedah item kaya. Ya, makanya taat atau tidaknya, maksiat atau bukan, kafir atau mukmin itu bukan pilihan. Kekali lu pegang aja. Itu bukan pilih, tetapi itu dasar daripada ketetapan Allah. Kita cuma berusaha dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan yang baik. Nyo sakai tujuan. Karena kewajiban bagi kita memilih yang baik dan berusaha yang baik agar melahirkan yang terbaik. Karena bagi tanyo gebiakai. Maka ngan akai nyo kele kita nyo tak pilih. Nyo puo god puo bro, belum pilih dan tak pilih yang god. Ketika tak pilih yang god, usahakan kerahkan kekuatan. Ketika kita mengerahkan kekuatan, itulah kudrah kita hamba. Tak kala kita telah mengerahkan kekuatan untuk melahirkan yang baik, apabila Allah wujudkan yang baik pasti wujud. Tapi seandainya Allah tidak mewujudkan yang baik, sekalipun kita kerahkan kekuatan, kebaikan itu tetap tidak akan pernah terjadi. Urang kaya cukup ramai yang mutrekah pada urang cikalan. Pukul meceh kaya urang gemutrekah golom dentai naya urang kasihan mutrekah. Berarti apabila Allah telah mentakdirkan dia ahli sedekah, walau miskin tetap bersedekah. Le urang kaya golom dentai tem pegat masjid. Tapi yang pegat masjid golom dentai roh ganya lah urang kaya. Ya, ni kan? Pakon roh katanya dalam anggota bahagian makhluk Allah untuk mencipta, untuk membuat masjid. Memang Allah telah menentukan bahagian daripada harta si ini yang saya titipkan pada si ini, sebahagian dia pergunakan untuk diri pribadi, sebahagian dia bersedekah membangun masjid, sebahagian lain wakaf dan sebagainya. Maka karena roh katanya dalam kelompoknya harus tajok duku roh, tajok masjid, tajok ke fakir, tajok ke miskin. Maka yang senantiasa tamulaki ba Allah kon kaya. Persid berkat ya Allah berkatilah hartaku, ya Allah berkatilah usiaku, ya Allah berkatilah umurku, ya Allah berkatilah kekuatanku. Arti keberkatan menempatkan segala nikmat tersebut pada tempat yang disenangi Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.